Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai saudara dan menyertaiku juga. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Lukas 2 ayat 46 sampai 47. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di mana dan bagaimana tumbuh kembang saudara ketika berusia 12 tahun? Sudah lupa karena sudah terlalu lama masa-masa itu lewat? Atau bagaimana bila pertanyaannya saya ubah? Di mana dan bagaimana pertumbuh kembangan anak-anak dari saudara-saudari ketika mereka berusia 12 tahun? Jawabannya bisa saja sangat beragam. Ada yang lebih banyak main di luar rumah, ada yang lebih banyak justru dalam rumah. Ada yang lebih banyak menghabiskan waktunya belajar, tetapi ada pula yang menghabiskan waktunya dengan lebih asik bermain. Ada yang ketika usia 12 tahun patuh dan tunduk kepada orang tua, tetapi ada juga mereka yang justru melawan kepada orang tua. Firman Tuhan pada hari ini terbilang unik dan menarik sebab bercerita tentang masa kecil Yesus atau masa mudanya ketika berusia 12 tahun. Bila saudara-saudari membaca nats ini mulai dari ayat 41, kita akan melihat bahwa ternyata orang tua Yesus sangat rutin pergi ke Yerusalem setiap tahun untuk merayakan Paskah. Dan ketika Yesus berusia 12 tahun, diceritakan mereka bersama-sama pergi ke Yerusalem sebagaimana mereka biasa melakukannya untuk merayakan Paskah. Namun dalam perjalanan pulang, orang tua Yesus sadar bahwa Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Dalam kecemasan yang begitu teramat sangat, mereka mencari Yesus. Dan sesudah 3 hari, mereka mendapati Yesus sedang berada di bait Allah. Dia bersama-sama dengan para alim ulama, duduk mendengar, bahkan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Firman Tuhan pada kita pada hari ini hendak menegaskan terutama orang tua kepada anak. Yang pertama, hidup taat dan tunduk kepada Allah, serta menjadikan rutinitas ibadah menjadi bagian dari spiritualitas sehari-hari. Tapi mari kita cek dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang tua yang melarang anaknya untuk merokok, tetapi pada saat yang bersamaan rokok ada di tangannya. Ada orang tua yang mengajari anak-anaknya agar rajin belajar dan melakukan banyak hal, tapi orang tua justru bermalas-malasan dan lebih asik nongkrong atau ngobrol, bahkan menggosip di lapo atau lingkungan sekitar. Orang tua ingin agar anaknya rajin membaca Alkitab dan berdoa. Tetapi anak tidak pernah melihat orang tua membaca dan berdoa. Orang tua ingin agar anak-anaknya rajin pergi ke gereja. Tapi sayang, orang tuanya tidak pernah pergi ke gereja. Teladan ternyata 2 kali berbicara daripada sekedar nasihat. Oleh karena itu, lakukanlah terlebih dahulu agar anak-anak bisa melihat dan meneladaninya justru pertama-tama dari orang tuanya. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini adalah ketika orang tua Yesus sadar Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, mereka segera mencarinya.
Tentu ini adalah bentuk cinta kasih dan teladan orang tua yang luar biasa. Untuk bagian ini saya rasa para orang tua di zaman sekarang masih melakukannya dengan baik, walaupun sedikit demi sedikit mungkin sudah mulai terkikis. Semoga saja orang tua masa kini tetap terjaga sampai anak-anaknya benar-benar pulang dan berada di rumah. Kalau terlambat dari jam yang biasa, segeralah mencari atau meneleponnya melalui handphonenya atau juga melalui rekan-rekannya. Hal ketiga yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini adalah orang tua Yesus mendapati Yesus sedang berada di bait Allah. Tentu hal ini adalah buah dari keteladanan, pengajaran iman yang orang tuanya berikan kepada Yesus sejak dini. Lalu pertanyaannya kepada kita, kepada jemaat masa kini, di manakah anak-anak kita menghabiskan masa mudanya? Di rental PS, rental game, tempat nongkrong, kafe, menghabiskan waktu di rumah, atau di kompleks gereja, atau di mana? Maka jawabannya adalah bagaimana orang tua memberi teladan sedini mungkin kepada kaum muda. Dan yang terakhir, khusus untuk para pendengar yang masih muda, gunakan waktu mudamu sebaik mungkin. Teruslah berdoa, rajinlah beribadah, pelajari dan dalamilah firman Tuhan setiap hari. Belajarlah dari Yesus, teladanilah Dia dalam setiap lini langkah kehidupanmu sehari-hari. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Engkau mengingatkan kami para orang tua agar memberikan teladan beribadah tunduk taat kepadamu. Dan ingatkan kami para pendengar firman-Mu yang masih muda, agar kami mempersiapkan dan menggunakan masa muda kami sebaik mungkin untuk tetap tunduk, taat, dan belajar dari firman-Mu. Terpujilah Engkau dari hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.